Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi buat kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya pernah ditanya oleh seseorang, mengapa Yesus itu kalau Tuhan, kenapa dia harus menjadi manusia? Nah saudara sama Tuhan, saya katakan kepada orang itu bahwa apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu maha besar? Terus dia katakan kepada saya, ya saya percaya. Apakah kamu percaya kalau Tuhan itu maha kuasa? Ya betul, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha segalanya? Ya pasti Tuhan maha segalanya. Akhirnya saya katakan kepada orang itu begini, kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha segalanya, dapatkah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang maha hebat dan maha segalanya itu bisa menjelma menjadi manusia? Dia agak terdiam sedikit dan berkata, ya bisa saja. Ya betul, karena dia Tuhan, tentu pasti dia bisa menjadi apa saja yang dia mau. Karena dia adalah maha besar, maha kuasa dan maha segalanya. Sehingga kapanpun Tuhan mau menjadi manusia, dia bisa saja menjadi manusia. Dia bisa saja menjadi apa aja yang dia inginkan. Termasuk ketika Tuhan yang hebat, Tuhan yang superior itu mau menjadi manusia untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan keselamatan bagi manusia di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita bicara tentang Yesus yang adalah Tuhan, tentu pasti kita akan sepakat kalau saya berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100%, tetapi dia juga adalah manusia 100%. Nah, karena itulah di dalam surat Filipi mengatakan bahwa dia yang adalah Tuhan rela mengosongkan dirinya, tapi kata mengosongkan sedikit di situ saya katakan kurang tepat. Karena di situ dia adalah Tuhan, dia berkenosis berarti dia membatasi dirinya, dia yang adalah Tuhan membatasi keilahiannya dengan menambahkan daging dalam keilahian itu, sehingga dia menjadi manusia. Nah, karena kalau dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat-ayat selanjutnya di situ menjelaskan saudara bahwa firman itu telah menjadi daging dan firman itu adalah Tuhan sendiri saudara. Nah, kapan firman itu menjadi daging? Ya, dalam wujud Yesus saudara. Dialah Yesus yang menjadi manusia, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia sehingga kita bisa melihat wujudnya. Kita bisa meraba dia dalam konteks kemanusiaannya, saudara. Itulah sebabnya ketika dia disalibkan, yang ditanyakan adalah, masa sih kalau dia Tuhan, dia harus mati? Kalau dia Tuhan, kenapa harus disalib? Saudara, saya mau katakan pada kita bahwa ketika Yesus disalib, ketika dia mati, itu dalam konteks kemanusiaannya karena dia datang ke dalam dunia ini juga untuk menjadi korban bagi penebusan dosa manusia. Itu sebabnya tidak mungkin Tuhan yang adalah roh bisa berkorban bagi manusia. Dibutuhkan unsur daging di dalamnya untuk bisa menjadi syarat utama untuk menjadi korban penebus dosa. Nah itulah sebabnya kenapa Tuhan yang superior itu rela menambahkan daging di dalam keilahiannya untuk menjadi korban bagi penebusan dosa manusia. Dan itulah wujud Yesus. Makanya tadi saya katakan Yesus itu adalah Tuhan 100% dalam keilahiannya ketika dia ada bersama-sama dengan Bapa, tapi ketika dia menjadi manusia dan menambahkan daging dalam keilahian itu, dia adalah manusia 100%. Buktinya apa? Dia harus lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Dia mempunyai ayah dan ibu, dia mempunyai saudara, bahkan dia juga bisa makan, dia bisa minum, dia bisa lelah. Bahkan dalam konteks kemanusiaannya pun, dia bisa memiliki emosi yang sama dengan manusia. Nah itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa dia adalah Tuhan 100%, tetapi juga dia adalah manusia 100%. Konsepnya begini saudara, dia adalah Tuhan yang superior, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dia adalah Tuhan yang maha segalanya. Dia bisa saja mengambil rupa apapun untuk melakukan dan menjalankan proyeknya atau pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini.
Termasuk ketika dia ingin mengerjakan proyek keselamatan bagi manusia berdosa, maka dia rela untuk turun sendiri dan menambahkan daging dalam keilahiannya untuk menjadi korban penebusan dosa manusia. Itu sebabnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita menemukan di perjanjian lama ketika orang-orang Israel ingin mendapatkan pengampunan atas dosa mereka, maka mereka harus membawa darah korban binatang kepada para imam pada waktu itu dan mengorbankannya di dalam bait suci Yerusalem. Itu sebagai gambaran bahwa suatu saat akan ada korban yang sempurna, dan korban yang sempurna itulah dikerjakan di dalam pribadi Bapa kita di surga melalui wujud anaknya Yesus Kristus yang telah menjadi manusia tadi dan menjadi korban bagi dosa manusia. Nah, saudara sama Tuhan, itu sebabnya saudara sama Tuhan, saya mau katakan buat kita pada saat ini, mengapa engkau harus percaya dan beriman pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena dia sendiri adalah Tuhan yang rela untuk menjadi manusia. Tidak ada Tuhan di dalam dunia ini yang rela untuk datang mencari manusia berdosa selain Tuhan kita Yesus Kristus. Agama memberikan kita sebuah pengertian, manusia mencari Tuhan. Sampai kapanpun dalam keterbatasan manusia yang berdosa, dia tidak akan pernah mencapai Tuhan yang superior itu, yang sempurna itu dengan keterbatasannya. Maka dari itulah Bapa di surga sadar dan tahu benar bagaimana manusia, walaupun dia berusaha dengan sekuat apapun untuk mencapai keilahiannya, dia tidak akan pernah bisa mencapai Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya kenapa Tuhan harus turun ke dalam dunia ini dan mencari manusia yang berdosa, supaya saudara dan saya diselamatkan di dalam anugerah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya saudara sama Tuhan, lewat kebenaran ini kita diajarkan mengapa kita harus bangga menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dipilih dan ditentukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.